Assalamualaikum. Hello guys, welcome back to my channel Triple Z Action. Jumpa lagi denganku Oktiara FS. Kali ini guys, kita akan membahas lagi tentang prediksi soal-soal CPNS terbaru. 30 soal TWK materi tentang Pancasila. Yang jelas tentang pengamalan dan tentang materi-materi Pancasila terupdate dan lengkap. Soal SKD CPNS ini prediksi 2022 sampai 2023. Lengkap dengan pembahasan dan trik-trik khusus. Ini merupakan part 3 dari channel kami. Oke, simak terus ya videonya. Jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya. Dan jangan di skip karena ada informasi-informasi penting yang teman-teman harus ketahui. Oke, langsung saja simak terus videonya. Cekidot. Langsung saja kita ke soal-soalnya. Soal nomor 1. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain merupakan penjabaran A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila keempat, D. Sila ketiga, dan E. Sila kelima. Dan jawabannya adalah B. Sila kedua. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, seperti mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain, merupakan pengamalan sila kedua dalam Pancasila. Jelas ya? Kita lanjut soal nomor 2. Pancasila berada dalam urutan tertinggi dalam tata aturan peraturan dan menjadi dasar bagi peraturan yang ada di bawahnya, sehingga peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Merupakan arti dari A. Pancasila sebagai dasar negara, B. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, C. Pancasila sebagai Grundnorm, D. Pancasila sebagai landasan ideal bangsa, dan E. Pancasila sebagai Stat Fundamental Norm. Dan jawabannya adalah E. Pancasila sebagai Stat Fundamental Norm. Pancasila berada dalam urutan tertinggi dalam tata aturan peraturan dan menjadi dasar bagi peraturan yang ada di bawahnya, sehingga peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Oke, next. Lanjut ke soal nomor 3. Dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, seperti memakai masker dan menjaga jarak, maka setiap individu harus sudah berusaha menjaga dan melindungi orang lain. Hal selaras dengan pengamalan Pancasila, khususnya sila A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah D4, karena sila keempat mendukung segala kebijakan pemerintah dalam penerapan PSBB atau PPKM. Adalah salah satu cara untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19. Beberapa butir sila keempat dalam Pancasila yaitu 1. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 2. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
3. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah. Oke, jelas ya. Next, soal selanjutnya. Soal nomor 4. Pemerintah memperpanjang perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di Jawa, Bali hingga 23 Agustus 2001. Karena PPKM, Budi sehari-hari berkegiatan hanya dari rumah dan memanfaatkan teknologi untuk setiap kegiatannya. Selain itu, ia juga bekerja dari rumah untuk mengikuti aturan PPKM dari pemerintah. Hal ini dilakukan Budi merupakan pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah C3. Sila ketiga, pandemi dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat itu mungkin cara yang dilakukan adalah dengan menjaga jarak serta berdiam diri di rumah. Hal ini sesuai dengan butir Pancasila sila ketiga, yaitu mampu menempatkan persatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jelas ya guys, persatuan Indonesia. Oke, next. Soal berikutnya. Soal nomor 5. Pemerintah mengumumkan bahwa pelaksanaan vaksinasi corona untuk seluruh masyarakat bersifat gratis. Realokasi dan anggaran akan diprioritaskan kepada pelaksanaan vaksinasi gratis. Sempat beredar vaksin berbayar, tetapi pemerintah dengan tegas membatalkan vaksin berbayar tersebut. Upaya pemerintah di atas merupakan salah satu wujud pengamalan Pancasila di masa pandemi adalah sila upaya pemerintah ya. A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah E5. Sila kelima, dibutuhkan sinergitas yang baik seperti kerjasama antara masyarakat dengan masyarakat serta kerjasama masyarakat dengan pemerintah dan harus bersikap adil. Oke, paham ya? Next, soal berikutnya. Soal nomor 6. Kurangnya pemahaman membuat sebagian masyarakat memperlakukan para penderita COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri atau isoman dengan penuh rasa curiga, serta cenderung memandang negatif. Sehingga banyak terjadi para isoman kekurangan suplai makanan dan vitamin. Oleh karena itu, banyak bermunculan relawan dan kelompok yang bergerak membagikan makanan dan vitamin kepada penderita COVID yang melakukan isoman. Kegiatan para relawan kelompok di atas merupakan pengamalan Pancasila di masa pandemi adalah sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Jawabannya adalah B. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Membantu sesama hubungannya dengan kemanusiaan, yaitu sila ke-2. Next, soal ke-7. Pendidikan adalah salah satu elemen dalam masyarakat yang bermuatan positif, mampu memberikan pengaruh untuk membangun sikap kejujuran. Kejujuran di sekolah termasuk pengamalan Pancasila, sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah
A1. Kejujuran berhubungan dengan norma agama, sehingga termasuk pengamalan Pancasila sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Next, soal nomor 8. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, E. Sila kelima. Jawabannya adalah E. Sila kelima. Hubungan sosial yang selaras, serasi dan seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Kata kuncinya adalah nilai sosial, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next, soal nomor 9. Gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu merupakan pelanggaran sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penyimpangan pada sila pertama adalah gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama. Tidak ada sikap toleransi pada sesama, fanatisme yang bersifat anarki, pembunuhan, dan lain-lain. Jelas ya? Next, soal nomor 10. Memberikan bantuan jika ada teman bermain yang kesusahan merupakan pengamalan Pancasila. A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, dan E. Sila kelima. Jawabannya adalah E. Sila kelima. Salah satu pengamalan Pancasila sila kelima adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, sesuai dengan butir sila kelima. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Di era media sosial saat ini, banyak sekali terjadi kasus bullying. Salah satu paling sering adalah bullying terhadap hasil karya orang lain yang ditunjukkan dengan komentar yang menghina, merendahkan hasil karya, dan tindakan lain yang menurunkan mental serta psikologis korban. Kasus tersebut merupakan contoh pertentangan dengan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5 tentang bullying, yaitu kemanusiaan, yaitu B2. Bullying melanggar nilai-nilai kemanusiaan, yaitu melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas ya? Next, soal nomor 12. X adalah seorang gadis yang sangat cantik, bahkan mendekati sempurna. Dia selalu mendapatkan prestasi di sekolahnya. Dia terlahir dari orang tua yang kaya raya serta sukses di kotanya tempat dia tinggal. Namun, dia adalah orang yang sombong. Dia selalu menilai orang lain dengan kekayaannya dan kedudukannya. Menilai orang lain dengan kedudukan sosialnya ya. Dalam bergaul dia sangat selektif. Dia lebih memilih teman yang kaya. Sikap X bertentangan dengan sila A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah B2, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Gadis X memiliki sifat yang bertentangan dengan sila kedua. Yang termasuk pengalaman Pancasila sila kedua adalah mengakui
dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia, tanpa membedakan keturunan, suku, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial yaitu kaya tadi, warna, dan sebagainya. Jelas ya? Next, soal nomor 13. Pak Tono adalah orang yang sombong. Ia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Beliau bila menasihati anak-anak selalu berpesan, kalau menikah harus mencari suami yang kaya. Jangan mau hidup miskin, karena hidup dengan kemiskinan itu tidak akan mudah. Pesan itu selalu diingat oleh anaknya. Jika Pak Tono bertentangan dengan sila A1, B2, C3, D4, E5. Soal nomor 13 ini sama seperti soal yang nomor 12 tadi ya guys, tentang gadis X. Hanya menilai orang dari kekayaannya. Jadi bertentangan dengan sila kedua. Perilaku Pak Tono bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang termasuk pengamalan Pancasila sila kedua adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna, dan sebagainya. Cukup jelas ya guys. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 14. Keluarga Pak Adi merencanakan liburan ke Bali pada awal 2020 untuk merayakan tahun baru. Setelah virus corona merebak pada akhir 2019, keluarga Pak Adi berdiskusi panjang dan akhirnya satu keluarga sepakat membatalkan liburan tahun baru demi keselamatan bersama. Keluarga Pak Adi menerapkan nilai pengamalan Pancasila yaitu sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah E5. Mementingkan keselamatan orang banyak dibanding keselamatan diri sendiri, termasuk pengamalan Pancasila sila kelima. Sesuai dengan butir sila kelima, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Jadi jelas Pak Adi lebih memilih membatalkan liburannya demi keselamatan bersama. Next, soal ke-15. Tenaga kesehatan atau nakes merupakan garda terdepan dalam upaya penanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Meskipun profesi-profesi lain tidak kalah pentingnya, setiap pedagang atau pengusaha bekerja keras untuk menstabilkan ekonomi negara. Sedangkan guru bekerja keras memastikan pendidikan terhadap anak bangsa tetap berjalan baik. Kerja keras nakes menangani pasien terpapar COVID-19 dan kerja keras profesi-profesi lain sesuai bidangnya merupakan wujud pengamalan Pancasila di masa pandemi, yakni sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah E5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suka bekerja keras merupakan pengamalan Pancasila sila ke-5. Next, soal ke-16. Terjadinya demonstrasi besar-besaran di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, disertai aksi persekusi, pengerusakan, dan penjarahan di kantor pemerintahan, adalah wujud penerapan penyampaian suara publik
di muka umum yang bertentangan dengan Pancasila sila A1, B2, C3, D4, E5? Jawabannya adalah D4. Kata kunci yang didapat adalah wujud penerapan penyampaian suara publik di muka umum yang kurang tepat yang terdapat dalam wacana ya. Adapun tindakan tersebut bisa dilihat dari pengamalan sila Pancasila keempat. Jelas ya? Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada tahun 2018, Indonesia berduka dengan adanya bencana yang menimpa Kabupaten Donggala dan Palu. Bantuan demi bantuan diberikan oleh relawan kepada korban bencana, baik itu berupa makan, minuman, pakaian, dan bantuan lainnya. Tindakan relawan tersebut termasuk pengamalan Pancasila sila ke A1, Pancasila sila ke A5, B4, C3, D2, E1. Jawabannya adalah D2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata kuncinya, bantuan demi bantuan diberikan oleh relawan kepada korban bencana, baik itu berupa makan, minuman, pakaian, dan bantuan lainnya. Tindakan tersebut merupakan pengamalan sila kedua, yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jelas ya? Dapat dipahami? Oke, soal nomor 18. Melakukan pembajakan karya milik orang lain, baik berupa karya tulis maupun karya seni, merupakan pelanggaran terhadap sila Pancasila, yaitu A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, dan E. Sila ke-5. Jawabannya adalah E. Sila ke-5. Pembajakan karya milik orang lain, baik berupa karya tulis maupun karya seni, merupakan pelanggaran terhadap sila ke-5. Alasannya, karena salah satu butir pengamalan sila ke-5 Pancasila adalah suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 19. Dino merupakan orang kaya dan terpandang di kampungnya. Hobinya adalah berfoya-foya dan enggan memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Meskipun harta yang dia belanjakan adalah hasil kerjanya, akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah E5. Perilaku Dino masuk ke dalam kategori menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, serta tidak pernah memberikan pertolongan kepada orang lain. Perilaku ini melanggar nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila sila ke-5. Next, soal berikutnya. Mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia, merupakan perwujudan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah B2. Pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir ke-8 yang isinya bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Jelas ya? Next, soal berikutnya. Soal nomor 21. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami
istri maupun anak, yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai dengan termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 UU PKDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah B2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk soal di samping merupakan hubungan manusia dengan manusia dan merupakan penyimpangan terhadap sila kedua. Sesuai butir sila kedua yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jelas ya, terdapat dalam butir sila kedua. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 28 Maret 2021 terjadi bom bunuh diri di gerbang gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku teror bom bunuh diri ini adalah pasangan suami istri yang diidentifikasi sebagai L dan YSF. Rencana jahat L dan YFS untuk meledakkan diri di area gereja tersebut saat peralihan misa digagalkan petugas keamanan yang menaruh curiga. Gagal masuk gerbang gereja yang dijaga petugas, L dan YSF tertahan sejenak lalu meledak. L dan YSF tewas. Belasan korban termasuk petugas keamanan gereja mengalami luka-luka termasuk luka bakar. Aksi terorisme ini merupakan contoh kasus penyimpangan daripada sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah A1. Kasus di samping merupakan tindakan yang melanggar sila ke-1 yaitu butir Pancasila, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, next selanjutnya. Soal nomor 23. Ledakan bom bunuh diri terjadi di markas Polrestabes Medan. Pada peristiwa tersebut, setidaknya ada 6 orang yang terluka, yang terdiri dari 5 anggota polisi dan 1 warga sipil. Aksi tersebut merupakan contoh kasus penyimpangan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah B2. Kasus ini berbeda dengan soal nomor 22. Karena untuk soal nomor 22 itu lebih ke keagamaan ya. Kalau tindakan yang soal nomor 23 merupakan penyimpangan sila kedua, yaitu lebih ke kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena melanggar butir Pancasila, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Menyimpang ya dari butir sila kedua. Dia melakukan sikap semena-mena dan merusak kemanusiaan yaitu dengan melakukan bom bunuh diri. Oke, soal selanjutnya soal nomor 24. Indonesia dan Cina kembali bersih tegang. Kapal Perang Republik Indonesia atau KRI milik TNI Angkatan Laut melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna, Laut Cina Selatan, yang salah satunya diklaim Cina mengenai kapal nelayan. Tindakan TNI ini sesuai dengan pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Jawabannya adalah C3. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan merupakan pengamalan sila ketiga, dan tindakan TNI ini merupakan pengamalan sila ketiga Kesatuan Indonesia. Oke, next soal selanjutnya. Soal nomor 25.
Perjuangan tenaga medis dalam melawan COVID-19 belum berakhir. Mereka yang berada di garda terdepan rela mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, dan nyawa demi menyelamatkan pasien. Banyak dari mereka yang sulit untuk pulang ke rumah untuk bertemu dengan keluarga demi mencegah penularan. Rasa suka dan duka menemani para pahlawan medis selama berjuang melawan pandemi ini. Hal yang paling disyukuri adalah kesempatan untuk dapat menolong orang lain dan memberikan pelayanan sesuai sumpah profesi. Rasa kompak dan saling membantu menjadi keharusan tersendiri di tengah kecemasan dan ketidakpastian ini. Perjuangan tenaga medis yang digambarkan di atas dalam melawan COVID-19 merupakan pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Jawabannya adalah C3. Jadi lebih ke perjuangannya ya. Perjuangan tenaga medis ini merupakan pengamalan sila ketiga karena mereka yang berada di garda terdepan rela mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, dan nyawa demi keselamatan pasien. Dan sesuai dengan butir Pancasila sila ketiga yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Next, soal berikutnya. Sebutan istilah PPKM belakangan ini jadi banyak disebut setelah pemerintah memberlakukan sejumlah pembatasan guna menekan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Baru-baru ini pemerintah memutuskan untuk menetapkan PPKM darurat mulai 3 sampai 20 Juli 2021. PPKM darurat disebut akan lebih ketat ketimbang PSBB maupun PPKM mikro yang diberlakukan sebelumnya. Pelaksanaannya dilakukan di kabupaten atau kota Jawa dan Bali. Bahkan yang terbaru ada 15 wilayah luar Jawa Bali yang turut memberlakukan PPKM darurat. Kebijakan pemerintah yang diambil tersebut merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila sila ke yang ditanya kebijakannya ya. A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah C3. Kata kuncinya, kebijakan pemerintah yang diambil yaitu pemerintah memutuskan untuk menetapkan PPKM darurat. Artinya pemerintah mengedepankan keselamatan bangsa atau masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan butir Pancasila sila ketiga yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sudah jelas ya, terdapat dalam butir Pancasila sila ketiga. Next, kita lanjut soal berikutnya. Kasus suap mantan Menteri Sosial mempertontonkan bagaimana anggaran bansos yang terbatas justru dijadikan sebagai peluang oleh oknum-oknum pejabat untuk meraup kekayaan. Fee tak hanya dikumpulkan dari satu pengadaan, melainkan seluruh pengadaan gelombang 1 April sampai Juni 2020 dan gelombang 2 Juli sampai Desember 2020. Kabar ini tentu melukai hati masyarakat Indonesia dan membuat kesenjangan sosial semakin terbuka lebar. Perilaku mantan Menteri Sosial bertentangan dengan sila A1, B2, C3, D4, E5. Jadi perilaku mantan Menteri Sosial itu ya yang ditanya, yaitu E5. Karena berhubungan dengan bantuan sosial, maka yang lebih condong adalah sila kelima. Korupsi itu menggerogoti kekayaan negara yang mengakibatkan semakin jauhnya cita-cita bangsa Indonesia untuk merasakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Jadi untuk kasus ini karena yang dikorupsi adalah bantuan sosial, membuat masyarakat menjadi tidak berkeadilan, tidak mendapatkan keadilannya untuk merasakan kemajuan yang merata. Oke, next. Nomor 28. Nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh, ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk sila A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah B. 2. Nilai praksis adalah realisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Jadi, realnya dalam kenyataan nilai-nilai Pancasila diapresiasi dengan nilai praksis. Kata kuncinya relawan. Membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam merupakan bentuk mencintai sesama manusia dan tertuang dalam sila kedua. Next, soal nomor 29. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai. Ketiga nilai tersebut meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Di bawah ini merupakan pernyataan yang tepat untuk nilai instrumental adalah A. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijelaskan lebih terperinci dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. B. Pancasila terdiri atas 5 nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. C. Menjaga ketenangan saat hari raya Nyepi merupakan wujud perilaku sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. D. Pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara serentak merupakan implementasi nilai kerakyatan. Dan E. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan perwujudan nilai Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Dan jawabannya adalah A. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijelaskan lebih terperinci dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang NKRI tahun 1945. Ini dijelaskan nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran itu dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam batas-batas yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu dalam bentuk ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Jadi, nilai dasar dalam Pancasila yang dijelaskan lebih terperinci dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan nilai instrumental. Sedangkan nilai dasar adalah hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea 2 dan 4. Sedangkan nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam bentuk pengamalan yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jelas ya? Next, soal terakhir. Soal nomor 30. Gambar rantai pada perisai yang terdapat pada burung Garuda
merupakan perwujudan dasar dari Pancasila, yaitu sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi rantai itu melambangkan sila keberapa? Yaitu B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Sila ke-1 lambangnya bintang, sila kedua lambangnya rantai, sila ketiga lambangnya pohon beringin, sila keempat lambangnya kepala banteng, dan sila kelima lambangnya padi dan kapas. Oke, demikianlah video kali ini. Thanks you for watching. Ada 30 soal, dan jangan lupa ikuti video-video selanjutnya tentang prediksi-prediksi soal-soal CPNS terbaru di part selanjutnya, yang pasti soalnya hot dan soal-soal terupdate dan lengkap. Demikianlah video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya demi kemajuan channel kami. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum.